Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang konsentrasi larutan, dan hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan, di mana sifat yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Jadi yang ini kita akan pelajari hari ini. Penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, kamu tentu mengetahui bahwa air itu memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Nah, ketika mendidih, air akan berubah menjadi uap air. Akan tetapi, air dapat menguap pada suhu berapa saja, termasuk pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Sebagai contoh, pakaian basah akan menjadi kering ketika kita jemur karena airnya menguap. Meskipun demikian, pakaian basah tidak akan kering jika ditempatkan dalam ruangan tertutup, karena ruangan itu akan menjadi jenuh dengan uap air tersebut. Nah, pada keadaan jenuh, proses penguapan itu tetap berlangsung, tetapi pada saat yang sama terjadi pengembunan dengan laju yang sama. Dengan kata lain, terdapat kesetimbangan dinamis antara zat cair dengan uap jenuhnya. Nah, kecenderungan suatu cairan untuk menguap itu disebut dengan tekanan uap. Nah, tekanan uap itu sendiri adalah ukuran kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan di sekitarnya dan berubah jadi uap. Umumnya, molekul cairan yang berubah jadi uap itu adalah yang berada di permukaan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, apabila kamu mendidihkan air seperti ini, lihat animasinya seperti ini, atau bisa juga kamu peragakan di rumahmu. Tentu pada saat kamu mendidihkan air, tentu kamu akan melihat ada molekul-molekul cairan yang melepaskan diri dari cairan sekitarnya dan berubah menjadi uap. Kita lanjutkan. Nah, jika ke dalam pelarut tersebut dimasukkan suatu zat terlarut yang sukar menguap sehingga terbentuk suatu larutan, maka hanya sebagian pelarut akan menguap pada suhu tertentu, karena sebagian lagi terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut untuk menguap. Contohnya larutan garam. Nah, coba kamu perhatikan animasinya seperti ini. Nah, selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap pelarut dalam larutan disebut penurunan tekanan uap jenuh larutan yang disimbolkan dengan delta P. Kita lanjutkan. Nah, besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan itu diselidiki oleh Raoult yang dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 kali X terlarut. X terlarut ini adalah fraksi mol zat terlarut. Delta P itu sama dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut, P tekanan uap jenuh larutan, X terlarut fraksi mol zat terlarut, X pelarut fraksi mol zat pelarut. Kita lanjutkan di contoh. Tekanan uap jenuh larutan dari 60 gram zat X. Jadi ini zat X-nya kita belum ketahui. Dalam 180 gram air, MR-nya sama dengan 18, pada suhu tertentu adalah 100 mmHg. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut adalah 110 mmHg, hitunglah MR zat X. Nah, yang ditanyakan di sini adalah MR-nya. Kita ketahui bahwa zat X ini memiliki massa 60 gram dalam 180 gram air. Berarti yang pertama kita akan tentukan adalah fraksi molnya. Jadi kita tentukan dulu fraksi mol terlarut dan pelarutnya.
fraksi mol terlarut adalah zat X. Berarti 60 dibagi mR kali mol. Kemudian fraksi mol pelarut dalam hal ini air. Kita ketahui bahwa mR-nya itu adalah 18, masanya 180. Jadi 180 per 18 sama dengan 10 mol. Nah, kita harus menggunakan salah satu rumus di atas sesuai dengan yang diketahui dalam soal. Tekanan uap jenuh larutan itu 110 diketahui dalam soal. Kemudian tekanan uap airnya atau tekanan uap pelarut murninya adalah 110. Kemudian kita pakai rumus yang P sama dengan P0 kali pelarut, dimana P-nya 100, P0-nya 110, dan X pelarut adalah mol pelarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi jika kita selesaikan hitungannya, yaitu 60 kali 100, 6000 dibagi dengan mRx, kemudian ditambah 10 kali 100 berarti 1000, sama dengan 110 dikali 10 sama dengan 1100. Jadi 6000 per mRx sama dengan 100. mRx 6000 per 100 sama dengan 60. Jadi mR zat X tersebut adalah 60. Lanjut di contoh yang kedua. Sebanyak 34,2 gram gula, mR-nya 342, dilarutkan ke dalam 90 gram air, mR-nya 18. Jika tekanan uap jenuh air 102 mmHg, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, sudah jelas sekali ya yang diketahui, tinggal kita masukkan saja angkanya. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah mencari mol terlarut, dalam hal ini gula, massa per mR. Massa terlarut dibagi dengan mR-nya. Massa terlarut dalam hal ini gula adalah 34,2 dibagi dengan mR-nya 342 sama dengan 0,1 mol. Begitu pula dengan mol pelarutnya atau airnya 90 per 18 sama dengan 5 mol. Kita masukkan dalam rumusnya, delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Jadi delta P 102 kali X terlarut ini adalah NT dibagi dengan NT tambah dengan NP, atau mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut, berarti sama dengan 102 kali 0,1 dibagi 5,1 sama dengan 102 kali 1/51 sama dengan 2 mmHg. Jadi dihasilkan penurunan tekanan uap jenuh larutannya yaitu 2 ml hidran di room atau 2 mmHg. Besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan itu dipengaruhi oleh zat terlarut yang ditambahkan dalam larutan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anakku sekalian bertanya di WA Group. Terima kasih. Sekian materi hari ini yang saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.